Berjumpa lagi dengan saya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan ngasih tahu kalian raja-raja Cina atau pemimpin-pemimpin dari Cina kuno yang terkenal karena kegilaannya, karena kebiasaannya yang unik dan di luar nulur. Nah, yang aneh dah pokoknya. Yang pertama adalah Raja Zhou. Raja Zhou ini membuat danau yang berisi minuman keras. Mungkin kita sudah akrab dengan kolam-kolam susu itu yang ada di lagu-lagu itu ya, yang berisi kenikmatan. Raja Zhou ini mewujudkan itu dengan membuat danau dari alkohol atau minuman keras lah. Itu kayak anggur wine itu dicampur di sana di danau itu. Kegilaan Raja Zhou ini nggak cukup sampai di sana karena dia itu menambahkan perahu. Dia menambahkan 2 perahu atau 3 perahu di dalam danau alkohol itu. Nah, di sanalah nih si Raja Zhou ini biasa bersenang-senang lah sama gudik-gudiknya itu, dia sambil minum. Gilaannya lagi, dia itu membuat sejenis pohon di tengah danau itu dengan daging. Gila gak sih itu? Namun kehidupan Raja Zhou ini berakhir tragis karena ada yang memberontak dan Raja Zhou ini membunuh dirinya dengan cara mekar dirinya. Nikmat di dunia malah akhirnya tuh malah diri ya. Kasihan banget. Yang kedua adalah Raja Wu. Apa keunikan Raja Wu ini? Dia itu meninggal saat mengangkat beban berat. Karena Raja Wu ini adalah sosok yang terobsesi sama otot ya, terobsesi sama kekuatan gitu, yang ototnya besar-besar. Karena itu juga Raja Wu ini memecat pegawainya yang lemah, yang badannya nggak gede itu dia pecat semuanya oleh Raja Wu ini, karena dia tuh mengutamakan badan yang kekar. Namun karena obsesinya ini juga Raja Wu ini menang, karena pada saat itu ada prajuritnya yang bernama Meng Yu, yang salah satu orang terkuat di dalam prajuritnya itu menantang Raja Wu ini untuk mengangkat perik yang besar, atau mengadakan kontes lah dengan Meng Yu ini mengangkat perik yang besar. Setelah itu Meng Yu ini mengangkatnya dengan susah payah tapi bisa lah gitu. Sedangkan saat Raja Wu ini mengangkatnya itu kakinya terpeleset dan setelah itu dia tertimpa oleh peri tersebut. Setelah itu Raja Wu ini sakit-sakitan hingga akhirnya meninggoy. Yang ketiga adalah Kaisar Gaozu, yang kegilaannya adalah kencing di atas topi orang pintar. Nah, menurut Kaisar Gaozu ini, kekuatan militer atau kejayaan sebuah negara itu hanya bisa dicapai ketika prajuritnya itu kuat dan tunduk kepada pemerintahannya. Karena pola pikir Kaisar Gaozu yang seperti itu, dia sangat malas sekali meluangkan waktunya untuk membaca buku atau mempelajari filsafat. Karena dia lebih suka sama aktivitas-aktivitas fisik seperti belajar menunggang kuda, belajar memanah, belajar memakai pedang. Sehingga itu juga membuat Kaisar Gaozu ini jijik sama orang-orang yang berpendidikan, yang kutu buku. Kaisar Gaozu sangat jijik sama orang-orang yang seperti itu. Nah, pada pemerintahan Kaisar Gaozu ini tuh orang-orang yang berpendidikan pada saat itu sangat kental sekali atau beraliran dengan alirannya Konfusius, yang ciri-cirinya itu dia bertopi runcing itu. Nah, karena si Raja Gaozu ini benci sama orang-orang seperti itu, orang yang berpendidikan yang kutu buku itu, maka dia sering mengambil paksa topi runcing itu lalu mengencinginya. Memang gila nih orang. Namun pandangan Kaisar Gaozu ini berubah ketika dia mulai membaca buku dari penasihatnya. Yang awalnya Kaisar Gaozu ini anti sekali sama pendidikan, baca buku sama orang-orang yang beraliran Konfusius itu, akhirnya dia juga suka sama aliran tersebut. Nah, karena hal itu juga sikap atau sifat dari Kaisar Gaozu ini berubah 180 derajat. Yang tadinya nggak suka pendidikan, baca buku, setelah itu jadi suka baca buku. Hingga akhirnya Kaisar Gaozu ini memerintahkan untuk membangun sekolah-sekolah Konfusius di seantero Cina. Ia juga menetapkan aliran Konfusius sebagai ideologi dari kerajaannya. Yang keempat adalah Kaisar Jing. Kaisar Jing ini terkenal gara-gara berperang, gara-gara kalah dalam permainan. Nah, itu yang dilakukan oleh Kaisar Jing ini, makanya dia terkenal. Semuanya bermulai ketika Kaisar Jing ini bermain Liu Bo, permainan khas Cina yang dimainkan di atas batu. Dalam permainan itu Kaisar Jing ini kalah dan sangat kesal. Nah, saking kesalnya itu sehingga dia melempar papan batu permainan itu ke lawannya tersebut. Nah, papan Liu Bo tersebut
tepat mengenai kepala si lawannya itu, sehingga lawannya itu langsung tewas. Namun masalahnya adalah lawannya yang tadi yang tewas itu, yang dilempar terus tewas itu adalah putra dari Kaisar Wu. Itulah awal mula masalahnya. Terus karena merasa nggak terima, akhirnya Kaisar Wu ini memberontak lah, mengajak 7 kerajaan untuk memberontak dan melawan Kaisar Jing ini untuk berperang. Namun walaupun diserang oleh 7 kerajaan, Kaisar Jing ini ternyata lebih mahir dalam perang secara secara real gitu, bukan permainan-permainan yang tadi. Jadi meskipun diserang 7 kerajaan, kerajaan Jing ini tetap menang dong. Nah, itu saja mungkin urutan pemimpin-pemimpin Cina kuno yang terkenal karena kegilaannya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.